Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dari kelompok 2 ingin memaparkan sedikit materi tentang fotosintesis. Anggota dari kelompok kami Cornelia Octavia Sandri, Anissa Apriliana, Alina Nur Anggreni, Ana Naomi, dan saya sendiri Aprilia Kumawati. Topik yang akan kita bahas pada hari ini itu ada 3 topik. Yang pertama itu pengertian, yang kedua reaksi terang, dan yang ketiga reaksi gelap. Sebelumnya kita tahu dulu apa sih fotosintesis itu. Fotosintesis itu yaitu suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun yaitu klorofil. Tidak semua bagian tumbuhan dapat melakukan fotosintesis, hanya bagian tumbuhan yang memiliki pigmen fotosintesis yang tersimpan pada bagian yang disebut kloroplas. Fotosintesis itu terjadi 2 tahap. Yang pertama itu reaksi terang yang terjadi di flavonoid, dan reaksi gelap atau sering kita sebut dengan siklus Calvin terjadi di stroma. Kita harus tahu dulu apa reaksi terang itu, bagaimana mekanismenya. Reaksi terang itu terjadi di telakoid dan membutuhkan cahaya. Terjadinya itu di fotosistem 1 dan 2. Di reaksi terang itu dibagi menjadi 2, yaitu reaksi non-siklik dan siklik. Pada reaksi terang itu memerlukan klorofil, cahaya, dan air, serta menghasilkan ATP, oksigen, dan NADPH2. Berikutnya itu transfer elektron non-siklik. Selama fotofosforilasi non-siklik, elektron berenergi tinggi mengalir melalui akseptor elektron dalam gerakan non-siklik berbentuk Z, sehingga sering juga disebut dengan skema Z fotosintesis. Berikut tahapan reaksi non-siklik. Pada tahapan reaksi non-siklik itu awalnya itu cahaya matahari itu ditangkap oleh fotosistem 2 yang mengakibatkan elektronnya itu pada fotosistem 2 mengalami peningkatan energi. Setelah itu elektronnya itu akan tereksitasi keluar, dan kemudian elektronnya akan ditangkap oleh aseptor primer. Karena terjadi kekosongan elektron pada fotosistem 2, maka H2O itu kemudian memecah menjadi 2, yaitu memecah menjadi 2H+, dan setengah O2. Pada proses ini itu disebut dengan fotolisis. Fotolisis juga menghasilkan 2 molekul, di mana elektronnya itu akan menggantikan elektron yang tereksitasi tadi. 2 molekul tadi akan bersatu dan akhirnya akan berubah menjadi O2 yang akan dilepaskan oleh tumbuhan. Pada elektron dan fotosistem 2 yang naik dan ditangkap aseptor primer, kompleks sitrochrome dan plastosianin yang akan mengantarkan elektron tersebut kembali ke tingkat energi semula. Ketika ditangkap oleh protein-protein tersebut, elektronnya itu akan melepaskan sebagian energi sehingga dapat digunakan untuk membentuk ATP. Samping itu, elektron pada fotosistem 1 juga telah tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi karena menangkap energi cahaya matahari. Elektron dari fotosistem 2 akan turun dari kompleks protein dan mengisi kekosongan yang terjadi di fotosistem 1. Selanjutnya, elektronnya itu dari fotosistem 1 akan naik dan ditangkap oleh aseptor primer, kemudian diteruskan menuju redoxin yang menjadi perantara sebelum elektronnya itu menuju enzim NADP plus redutase. Enzim tersebut akan menggunakan elektron untuk reaksi reduksi NADP dan membentuk NADPH. Selanjutnya itu transfer elektron siklik. Aliran elektron siklik terjadi apabila produksi ATP pada aliran elektron non-siklik tidak mencukupi untuk berlangsungnya reaksi gelap fotosintesis. Berikut tahapan reaksi siklik. Energi cahaya akan menggerakkan elektron pada fotosistem 1 sehingga naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron yang naik tersebut akan ditangkap oleh aseptor primer menuju redoxin. Elektron yang seharusnya menuju NADH redutase menjadi menuju ke histokinan. Dari kompleks sitokrom, elektronnya itu akan mengalir ke plastosianin dan menghasilkan ATP. Dari plastosianin menuju ke fotosistem 1, dan kemudian elektron di fotosistem 1 ini akan mendapat foton lagi dan siklus itu akan berjalan
terus menerus. Jadi reaksi gas itu akan terus menerus dan akan terjadi berulang kali. Reaksi gelap itu terjadi di stroma. Energi yang digunakan diperoleh dari ATP dan NADPH yang dihasilkan pada reaksi terang. Komponen yang dibutuhkan pada reaksi gelap fotosistem ini CO2 dari udara bebas, ATP dari reaksi terang, dan NADPH dari reaksi terang. Hasil akhir dari siklus Kelvin adalah glukosa atau C6H12O6, ADP, dan NADP. Tahapan reaksi gelap. Pada reaksi gelap itu ada fiksasi karbon. Pada tahapan ini ada 3 molekul karbon dioksida yang akan diserap dari udara bebas dan berikatan dengan 3 molekul ribosa 1,5 bifosfat atau RBP dengan bantuan enzim Rubisco. Hasil penyatuan ini akan menghasilkan molekul 6 karbon yang tidak stabil sehingga kemudian dibagi menjadi 2, yaitu molekul 3 PGA dan molekul dengan 3 karbon. Yang selanjutnya itu ada reduksi. Pada reduksi itu masing-masing molekul PGA akan menerima fosfat dari ATP sehingga berubah menjadi 1,3 di fosfogliserat, sehingga dibutuhkan 2 ATP untuk merubah 2 molekul PGA menjadi 2 molekul 1,3 di fosfogliserat. Molekul 1,3 di fosfogliserat itu akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga berubah menjadi gliserat dari 3 fosfat atau sering disebut dengan G3P sehingga dibutuhkan 2 molekul NADPH. Hasil dari tahap reduksi adalah 2 molekul gliseraldehida 3 fosfat. Yang terakhir itu ada regenerasi RBP. Nah, pada tahapan ini 5 molekul gliseraldehida 3 fosfat akan diubah menjadi 3 molekul RBP yang dapat digunakan kembali untuk mengangkat karbon dioksida. Dalam reaksi ini terdapat 3 molekul ATP yang mendonorkan fosfatnya. Nah, sekian materi yang dapat kelompok kami paparkan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.